Ini Abi, saya tanya latar belakang Abi, maksudnya gini, kok Abi bisa gitu loh, menerima atau menjadi kepala Kepas gitu. Itu ceritanya bagaimana itu gitu? Ceritanya nih. Dari sini nih, dari sini. Ya, kok bisa gitu? Itu kebetulan kepala asrama cabang Medan Sunggal itu murid dari istri saya. Jadi istri saya dihubungi, mau nggak nih jadi kepala asrama, cuman ditempatkan di Banjarbaru. Ya, jadi istri ngomong ke saya, mau nggak ditempatkan di Banjarbaru nih? Ya udah, kita coba, mungkin rezeki kita di situ kali gitu. Mana tahu rezekinya ada di situ. Dan ini kan sekaligus untuk amal kita di akhirat nanti kan, Pak. Jadi kita coba, semoga kita bisa betah di sana gitu, dengan lingkungan yang baru, suasana yang baru gitu. Awalnya gitu Bu ya. Terus anak juga langsung oke saat itu. Anak kebetulan kan masih umur 8 tahun, Pak. Berapa masih anak kecil? Baru 1, Pak. Nah kali ini pasti 5 nih. Gimana kalau ada ceritanya? Kalau saya pribadi dulunya itu sebelum di Sahabat Yatim, saya kan freelance. Jadi ya ngojek, ada ini kita di rumah. Saya tinggal di rumah mertua di Kediri. Istri saya orang Kediri. Kediri. Iya, jadi istri di rumah buka toko, saya yang di luar. Saya yang cari di luar. Begitu terus karena Covid kan juga ada. Saya sebelum freelance ini, saya sebelumnya di pabrik roti. Jadi setelah itu karena ada pandemi tutup, baru kita freelance. Setelah itu kebetulan kepala asrama Banjarbaru ini yang sebelum Abi Sigit ya, nah, itu masih adik ibu saya. Jadi masih saudara, sampai kita bilang tante mungkin ya. Masih adik dari ibu saya, jadi ya infonya pertama kali dari situ. Saya mengenal Sahabat Yatim pertama kali infonya dari situ. Terus saya, apa Sahabat Yatim, yayasan kah? Panti asuhan atau apa? Saya bilang gitu. Terus akhirnya saya mulai cari apa maksud saya, apa ini tugas saya apa maksudnya di bidang ini. Kepala asrama ngurusin anak-anak aja, ngurusin anak-anak. Saya yang basicnya lapangan ya, mungkin yang jarang di rumah ya kan, kita biasa cowok kan gitu. Apalagi nah, urusan rumah itu urusan istri. Saya bilang tugas saya tinggal cari uang di luar, ya kamu yang ngurus anak. Saya bilang gitu. Kebetulan saya yang ditelepon, jadi saya angan-angannya agak lama. Bisa enggak jadi ya Ngurus anak 1 penting ya, Bia. Apalagi ngurus anak 10. Saya sendiri kebetulan anak saya 3. Bacakan saya Bi. Enggak. Anak saya 3, jadi saya ngurus anak 3 aja kayak gini. Ada berapa anaknya kira-kira, saya bilang gitu, ada ya 7 sampai 10 lah gitu. Wih, bisa enggak. Saya mantapkan malam hari, saya bilang sama istri, saya bilang sama mertua, gimana ini ada gini. Semua alhamdulillah menolak. Bukan setuju, oke gitu mah. Jangan. Semua menolak karena jangan main-main lah sama anak yatim. Iya kan, maksudnya di situ ada satu tanggung jawab yang mungkin bukan bidang kita gitu, karena paling jangan udahlah kasih yang lain, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya bilang kayaknya enggak dulu deh. Saya telepon ke tante itu, saya bilang kayaknya enggak dulu, tapi nantilah saya kabarin lagi, karena alhamdulillahnya lagi di pekerjaan yang freelance itu yang lagi lancar-lancarnya saya itu tahu-tahu langsung mandek. Langsung mandek, langsung yang kayak drastis. Jadi dalam waktu 3 hari setelah saya pembatalan itu, saya hubungi lagi tante saya. Kayaknya saya pikir lagi deh. Karena yang di luar yang saya harapkan, saya kan mikirnya, sudahlah biar orang lain aja, saya takut. Saya bilang, ternyata malah, kok malah ngedrop gini. Terus saya buka, saya kan kalau saya orangnya sering bergadang. Nah kebetulan waktu geser-geser YouTube kan kebiasaan kita, geser-geser YouTube kok kadang Allah itu kalau kasih tanda tanpa sepengetahuan kita, maksudnya yang tanpa kita rencanakan, dan jangan sering-seringlah kita berpikir kalau apa-apa yang kita hadapi sekarang, yang sudah kita sekarang itu memang sudah rencana gitu. Jadi saya mikir apa ini mungkin tanda ya, apa mungkin saya harus ambil yang di sana itu, tapi nggak mungkin, saya nggak punya basic, saya nggak punya.
basic dulu ada pesantren, cuman kan itu pun karena masuk SMP SMA nggak keterima negeri dulu, masuk SMA negeri nggak keterima, akhirnya sama bapak saya, kamu kalau nggak keterima masuk SMA negeri saya pondokkan. Jadi alhamdulillah pondokkan karena nggak keterima. Jadi udah basic paksaan. Cuman yang saya yakini sejelek-jeleknya saya itu saya tetap ingin mati baik. Jadi apapun kadang kan kita ada ya yang dalam. Jadi saya mikir mungkin lah saya bilang gitu. Saya hubungi lagi. Dan saya yakin kalau misalkan ini mudah jalannya, berarti saya harus ke sana. Tapi posisi istri dan anak waktu itu belum tahu. Mereka belum tahu kalau saya berubah pikiran. Jadi saya sendiri dulu, saya pribadi sama tante itu, terus saya bilang, coba nanti saya pikir-pikir dulu, saya bilang gitu. Tapi saya tanpa saya ngomong ke istri, karena saya sudah paham jawaban mereka. Jadi saya akhirnya setelah ternyata mudah. Besok ya, kalau mau langsung besok kirim lamaran, gini, ternyata secepat itu prosesnya. Terus waktu mau berangkat pelatihan, saya kebetulan dikasih pelatihan di asrama Kelampis waktu itu, di Surabaya, di asrama Kelampis. Setelah mau pelatihan jarak 2 hari baru saya bilang, maaf, ini keputusan saya buat sendiri karena ya apa ya, saya juga nyari gitu loh, iya nggak sih, gitu loh, iya nggak sih, saya takutnya nanti iya kita harus berangkat ke sana, ternyata waktu mepet hari itu enggak deh kayaknya gitu loh saya tuh. Jadi saya bilang ke istri, kayaknya ini jalannya deh, saya bilang gitu. Kayaknya tapi kan nanti bawa anak-anak semua kita pindah ke Kalimantan kan berarti konsekuensinya ya gitu. Dia bilang gitu, terus saya bilang, iya memang gitu, tapi percaya lah kalau memang itu mudah, jalannya mudah memang berarti dari Allah, saya bilang gitu. Karena terus istri ngomong, iya deh kayaknya tunggu dari dulu ya sepi. Jadi kita punya pikiran yang berubah, istri punya pikiran juga yang jadi saya semakin mantap. Saya pamit mertua meskipun berat. Mertua saya itu tinggal, istri saya 7 bersaudara dan istri saya anak ragil. Kita yang dari orang Jawa kan tahu kalau anak ragil cewek itu kena hukum jaga orang tua, kena hukum adat mungkin ya. Makanya itu saya bilang, saya kasih pengertian ke mertua, ke saudara-saudara. Kalau ke mertua insya Allah tingkat kesulitannya nggak seberapa daripada kita kasih pengertian ke saudara istri. Tapi alhamdulillah dimudahkan. Alhamdulillah dimudahkan. Jadi itulah, ya itu sedikit kenapa saya akhirnya bisa terjun ke dunia pengasuhan anak yang nol sekali saya itu. Bener, saya itu kenal sahabat yatim, saya lihat di YouTube, saya browsing, apa sih ini, saya bilang, oh ya Nas sahabat yatim, saya browsing itu. Oh, iya. Ada saya nggak Pak di situ? Waktu itu siapa perkenalan? Saya lupa itu. Waktu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu tulisannya di YouTube.